Nanti ini latar belakang akan saya ubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Ya, kali ini gambarnya saya sedang memperhalus sebuah gambar atau sebuah foto. Ya, saya sedang memperhalus fotonya agar nanti ini latar belakang akan saya ubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Saya akan kalau ini harus dilakukan pembersihan di bagian pinggir. Ini adalah foto hasil ekstrak ya teman-teman. Ini adalah foto-foto hasil ekstrak di Photoshop, dan ini dari bagian yang paling besar sampai area yang paling kecil akan saya lakukan pembersih. Ini yang kotor-kotor, ini yang kotor-kotor atau yang pada berhamburan seperti ini harus saya keluarkan segera ya, harus saya hapus agar nanti sebentar ketika diekspor atau diimpor ke lembar kerja baru hasilnya akan rapi ya. Ini adalah sebuah foto gabungan dari dua buah objek, yaitu objek foto motor atau kendaraan bermotor dan juga objek manusia, objek orang. Ini adalah hasil dari ekstrak saya tadi barusan. Ini yang harus saya rapikan ya. Harus saya rapikan di bagian yang paling kecil. Ya. Agar sebentar ini rencananya mau diekspor ke lembar kerja baru yang memiliki atau mempunyai latar belakang. Perkecil dulu sebentar, perkecil sebentar ya kawan-kawan, kita perkecil. Ini adalah sebuah foto yang sangat sederhana. Ini bagian ininya harus dihilangkan, ini bagian tangan ya, maksudnya ini apa, sisa-sisa dari ekstrak yang baru saya lakukan tadi ini teman-teman. Rupanya masih ada di sini yang harus diperbaiki. Seperti bagian celana ini, aduh celana ini parah, ini celananya ini. Kita lakukan pembesaran 1 2 3. Ini kita akan melakukan pembersihan. Kadang bagian-bagian terkecil ini sering kita lupakan ya. Bagian-bagian terkecil ini sebenarnya ini sangat mengganggu ini. Jadi objek terlihat berantakan, jadi kita mesti apa namanya itu? Woi, apa namanya itu? Oke, ini seperti ini, harus betul-betul kita jeli dalam melihat. Kita juga bisa menggunakan hand ini di sini, melihat bagian-bagian mana saja yang belum terseleksi dengan bagus, dengan baik. Seperti ini. Ini sebenarnya gambar ini daun ini ya, cuma lantaran daunnya tidak tahu kenapa dia ke situ. Ya, sekarang kita perkecil gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita lakukan kita ubah warnanya, maksudnya tidak diubah ya. Kita pergi ke image, kita adjustment, lalu kita brightness and contrast, lalu kita Oke, sip. Seperti ini. Sebenarnya bisa kita lakukan pada layar kedua atau pada lembar kerja yang kedua dari Photoshop. Maksud saya lembar kerja yang kedua, kita akan buat lembar kerja baru. Di sini kontrasnya bisa kita naikkan menjadi
maksimal ya, maksimal brightness and contrast. Di oak kita perkecil lagi, aslinya dia seperti ini teman-teman. Sekarang kalau sudah semua kita lihat, ini bagian paling kecil ini kita perbesar seperti ini. Apakah dia tidak diseleksi? Kita perbesar lagi. Oh, rupanya kita harus ini harus dihapus ya, seperti ini, supaya dia agak kelihatan real ya, fotonya real. Nah seperti ini, pokoknya jangan sampai terlewat ini, yang lubang-lubang seperti ini kita harus seleksi ya, agar ini nanti sebentar kelihatan memang fotonya di background rapi. Ini sebenarnya disayangkan, ini sebenarnya ini ada lampu, ini bapak, ini ada lampu di sini, namun di sini sekitar sini, silakan perhatikan di sini, di sekitar sini ada lampu ini. Cuma tidak tahu tadi di lampu dapat hapus. Bah, sekarang kita perkecil lagi. Kita coba tarik ke lembar kerja baru. Kita akan buat lembar kerja baru dengan cara klik file di atas, lalu new atau Ctrl N pada keyboard Anda. Background color sudah saya ambil custom seperti ini, greennya. Lalu di sini kita geser sedikit begini. Nah, kita aktifkan fotonya di ini. Setelah aktif seperti ini, kita coba tarik ke sini. Nah, akan seperti itu. Akan kelihatan bagian yang tidak terseleksi dengan bagus ya. Sekarang saya perkecil fotonya ini. Ini sih rencananya saya mau buat ini apa? Saya mau buat wallpaper Android ya. Seperti ini. Ini nanti saya akan gunakan di video saya berikutnya. Maksudnya begitu sih. Saya enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bapak kecil ini, parah dia ini. Kita bisa memperbesar lagi sedikit. Kita sesuaikan. Jadi foto ini bisa disimpan dalam 2 versi ya. 3 versi boleh. 3 versi. Versi pertama silakan disimpan, saya akan simpan ke dalam bentuk green screen ya. File lalu save as. Setelah save as, saya beri nama di sini, namanya siapa ya? Nama samaran saja. Bapak 1. File yang pertama ini saya akan menyimpannya ke dalam JPEG. Oke. Lalu saya ambil libraries, lalu pictures, lalu saya langsung save. Bisa. Setelah itu kita klik off. Oke. Pada bagian kedua saya akan klik restore, lalu saya klik ini supaya nanti suatu saat ketika diperlukan ini bisa dipakai di mana saja. Saya langsung file, lalu saya pilih Ctrl S, langsung saya Ctrl S. Ini otomatis berubah menjadi file Photoshop ya, file asli Photoshop, jadi bisa dipakai suatu saat nanti. Lalu berikutnya saya akan simpan ke dalam bentuk PNG. Saya pilih file lagi sekali lagi, lalu saya pilih save as. Lalu di sini, nah ini kan dipoto, dan saya biarkan saja. Ini file asli dari Photoshop ya, file yang sudah saya simpan tadi barusan. Sekarang saya pilih PNG ya.
lalu saya pilih lagi library, lalu saya pilih pictures, lalu saya langsung save di sini. Kalau menyimpan ke PNG, dia akan muncul lagi kotak dialog seperti ini, PNG option. Saya pilih none saja ya, lalu oke. Kita tunggu sebentar karena ini agak lalut. Dia. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, coba kita close ya, close. Saya pilih no. Sekarang kita tutup Photoshopnya. Lalu kita buka lagi Photoshop. Buka tutup. Buka lagi Photoshopnya. Sekarang kita cari file yang tadi ya, Photoshop Extended. Saya pilih libraries libraries, lalu saya pilih pictures. Ini file ini yang saya klik dengan mouse ini adalah berformat JPG ya. Kita periksa properties, ini dia JPG ini formatnya ya. Kita cari lagi file. Ini lagi satu file. Kalau yang ini formatnya PNG, tapi masih tetap pada file foto yang sama ya, PNG ya. Kita cari file yang satunya adalah Photoshop, dan semua ini bisa digunakan teman-teman ya. Semua bisa digunakan. Coba saya tarik ini ke area Photoshop. Saya lepaskan di area Photoshop. Nah, seperti inilah jadinya. Ini tidak bisa diedit lagi ya. Bisa diedit lagi. Pada intinya bisa diedit lagi. Namun ini akan saya ambil hapus, maka ya, tidak akan. Dia akan seperti ini. Tidak akan bisa lagi diproduksi ya. Diproduksi berulang kali. Tapi kalau dia file Photoshop, kita keluar. Tapi kalau dia file Photoshop seperti tadi, tunggu ya. Mau cari dulu di mana ini tampaknya ini Bapak ini. Di download ya, otomatis dia tersimpan di sini dia. G6. Ini file Photoshop, ini bisa diubah berkali-kali dia ya, bisa diedit ulang. Sekarang saya tarik, geser, lepaskan di area Photoshop, maka filenya seperti ini. Dan file ini bisa kita modifikasi sedemikian rupa. Kita modifikasi kembali. Oke, kita modifikasi kembali ini. Oke, kita bisa hapus ini. Sekarang saya cancel, saya keluar dulu dari sini. Saya pindahkan dulu karena ada pengumuman di masjid. Ctrl V, oke, saya taruh. Oke, itu informasi untuk lansia itu, parah juga orang ini. Oke, sekarang saya akan coba menggeser file PNG-nya ya, PNG. Ya, ini seperti extract copy dan model. Oke, saya klik, tahan, geser, lepaskan di area Photoshop. Nah, kalau gambar PNG ya agak sama dengan agak sama dengan tadi file Photoshop yang tadi. Oke, sampai di sini dulu barangkali tutorialnya. Semoga Anda ya welcome dengan tutorial yang sedang saya lakukan atau yang sedang saya kerjakan saat ini. Kalau sudah tidak ada yang mau dibuat, langsung kita close saja. Oke, sampai di sini dulu tutorial singkat saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat tutorialnya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.